Assalamualaikum, hello sobat pengangguran, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Januari saya akan memperkenalkan anggur impor jenis varian Transfiguration yang sudah berbuah di grounding ya, di tanah langsung, yang menghasilkan buah yang kurang lebih 20 dompol satu pohon. Usia pohon sekitar 8 bulan, ditanam di tanah langsung ya, di grounding. Kondisi buah sangat bagus, mulus walaupun di musim hujan. Dia tidak karat, tidak busuk ya. Ini sudah lebih dari 2 bulan diguyur hujan. Tapi alhamdulillahnya nih sobat pengangguran, kondisi buah bagus, lumayan ya, tidak ada burik, tidak ada pecah, walaupun digempur hujan selama 2 bulan. Umur 90 HSP ya, 90 hari setelah pangkas. Ini asli Ukraina Transfiguration ini. Perbandingan dari jari jempol, ukuran beri sangat besar, lumayan seperti jari jempol ukurannya. Ini jenis Transfiguration, saudaranya Julian, anggur Julian. Untuk itu dari perawatan kita akan memupuk ya. Dari perawatan itu masa vegetatif, seperti apa sih pemupukannya? Nanti ada 3 fase ya. Demikian kita akan melaksanakan pupuk tersebut, kita meracik, kita mengaplikasikannya. Yuk, demikian, yuk kita lanjut ya sobat pecinta anggur, sobat pengangguran. Tadi sudah memperkenalkan anggur varian Transfiguration. Kita selama menanam itu banyak proses ya, dari proses grounding itu masa vegetatif ya. Masa vegetatif itu ada masa fase-fase makanan nutrisinya, yaitu dari bahan buatan pabrik sampai buatan organik. Bagaimana sih cara aplikasi aplikasi pupuk dari pabrik tersebut? Yaitu bahan kimia ya. Kalau bahan kimia bahaya kalau misalkan dosisnya terlalu berlebih. Ini dosis yang aman. Biasanya saya menggunakan NPK Yaramila 16 itu adalah N-nya nitrogen untuk daun, fosfornya untuk batang, dan untuk kaliumnya itu untuk si buah ya dan daun. Nah, saya menggunakan ini. Bagaimana sih cara aplikasinya? Itu menggunakan 1 sendok makan. 1 sendok makan dilarutkan dengan 25 liter air. Kenapa 25 liter air? Karena saya menggunakannya di dosis yang sangat rendah. Lebih baik kita menggunakan dosis yang rendah ketimbang kita memakai dosis yang berlebih. Kalau berlebih pun kita mati. Apa yang terjadi? Nangis ya. Jadi kita nyari amannya. 1 sendok makan NPK 16 Yaramila ini dilarutkan dengan 25 liter air, sobat penganggurannya. Ini udah ya, udah selesai. Sekarang kita singkirkan. Ini sama saja NPK Yaramila juga, tapi mengandung kandungannya banyak, dibagi-bagi.
ada zinc, ada M mangan, ada boron, ada SO3, sulfur, trioksida, ada magnesium oksida, ada kalium, fosfat, nitrogen. Sama intinya. Dan ini ada NPK 16 yang biasa. Nah, saya biasanya memakai ya Yaramila 16. Ini kita singkirkan dulu. Kita larutkan minggu pertama masa pertumbuhan. Misalkan pohon anggur kita berusia 2 bulan, boleh kita aplikasikan ini 1 sendok NPK Yaramila 16 ini, 1 sendok dilarutkan 25 liter air. Itu minggu pertama. Untuk minggu kedua kita nggak usah pakai pupuk kimia lagi, seperti manusia saja. Kalau makannya ayam terus bosan, jadi makannya harus telur, tahu, tempe dan sebagainya. Jadi ini untuk minggu pertama. Minggu kedua kita kesini. Yuk kita singkirin dulu kameranya. Itu apa? Jakaba. Jakaba itu apa? Jamur keberuntungan ya. Jakaba seperti ini. Jakaba ini kita tutup, tapi jangan sampai kena udara langsung ya. Tutupnya pakai apa tadi ya? Bujur. Jadi biar ada sirkulasi udara masuk. Contohnya jadinya seperti ini. Ini jamur jakaba. Minggu kedua kita aplikasikan dengan jamur jakaba. Ini jamur jakaba. Nanti cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya itu kita remuk, kita remas. Ya, ini atasnya seperti ini. Ini sudah sebagian kita aplikasikan kemarin. Kita remas. Ya, ini airnya. Nanti airnya juga dipakai juga. Kita tambahin. Airnya kita tambahin, kita penuhin. Ini airnya dipakai juga, digunakan juga. Jamurnya juga digunakan juga. Ini jamurnya tuh. Seperti ini. Ya. Bagaimana cara buatnya? Cara buatnya hanya memakai dedak 2 kepal, seumpama beras 3 kepal. Boleh beras yang udah expired, lebih bagus lagi beras yang udah expired ya, yang kadaluarsa. Jadi dedak 3 kepal, beras 3 kepal, lalu air cucian beras setengah ember ini, setengah. Nah ini kan setengah nih. Nah, nanti jadinya seperti ini. Berapa lama jadinya seperti ini? Jadinya seperti ini sekitar 1 bulan. 1 bulan. Nanti kita aplikasikan, kita remas seperti ini. Kita remas. Coba kameranya lebih dekat. Kita remas. Ya, diremas-remas. Saya ulangin lagi. Itu sebelum jadi jakaba ini menggunakan dedak 3 kepal, beras yang expired 3 kepal, yang baru boleh, tapi kalau nggak sayang ya lebih baik yang expired. Terus kalau misalkan nyuci beras, air pertamanya jangan dibuang, dikumpulin seperti ini. Nanti akan jadi seperti tadi jakabanya selama 1 bulan. Ya sudah cukup, sudah mengerti, udah saya ulangi beberapa kali. Nanti cara aplikasikannya seperti nyiram biasa saja. Para sobat pengangguran, nyiramnya seperti biasa, menyiram pohon seperti memupuk pupuk kimia ya. Jadi takarannya 25 liter air. Kalau 1 bak ini berapa sih aplikasinya, berapa pohon? Perkiraan bisa 10 pohon kalau untuk bibit ya. Kalau untuk pohon besar bisa 3 pohon. Begitu sobat pengangguran. Nah nanti si biangnya ini jangan dipakai semua, buat penerusnya ya. Nanti kita bikin lagi menggunakan ini, nanti jadi lagi. Jangan dibuang, jangan diaplikasikan semua gitu sobat pengangguran ya. Nanti kita aplikasikan bagaimana cara buat jakaba. Ini hanya materinya saja ya. Nanti prakteknya kita di video selanjutnya. Nah ini di minggu kedua. Tadi kan NPK 16 di minggu pertama.
Yang minggu kedua ini jakaba. Nah, seperti orang juga kalau makan ayam hari Senin, terus hari Selasanya sayur lodeh. Terus hari aplikasi ketiganya kita lanjut ke depan. Nah, tadi sudah di minggu pertama dan kedua. Di minggu ketiganya yaitu supaya nggak bosan nih, seperti sama kayak manusia juga ya. Kalau makannya ayam doang bosan. Nah, kita menggunakan pupuk organik cair di minggu ketiganya. Ya, itu apa? Ada sampah-sampah sayuran, sampah buah-buahan, dan kulit telur. Kulit telur fungsinya apa? Untuk kalsium. Dia menambah kalsium. Biar apa? Biar si buah itu tidak pecah di saat diguyur hujan. Nah, yang ketiga ini kita singkirin dulu si kulit telurnya. Nah, ini kulit pisang, sisa-sisa jualan es kulkul, ya, es kulkul Ibu Ika. Nah, di sini nih, lihat sobat para pecinta anggur. Nah, di sini saya emang berani kotor ya, bau, ini bau, tapi fungsinya bagus untuk tanaman, efeknya bagus, ya. Nah, kita tuang yang baru, ini yang baru, kita tuang. Ini yang baru, sisa-sisa dagang kulkul Ibu Ika ya, kakak saya yang bidan, tuh pengrajin dia tiap harinya. Nah, nanti kita guyur air, contohnya kita guyur air 1 gayung ya, lalu kita tutup, ini komposer disebutnya. Di bawahnya itu ada lubang-lubang. Nah, di sini disebutnya maggot. Ini jangan takut dengan ular ini. Ini bukan ular lalat ya. Ular biasa dikembangbiakan untuk makanan burung kicau. Ya. Ini ada yang dikembangbiakan. Jadi nggak bahaya. Belatung ini belatung baik. Untuk apa? Untuk menghancurkan sisa-sisa sayuran. Ya, di dalamnya seperti apa? Nah, dalamnya seperti ini. Maaf, pakai tangan tuh. Ini pupuk organik cair yang sudah dicampur dengan E4, gula merah, ya, air kelapa, dan sebagainya. Sama daun kelor juga ada. Daun kelor itu fungsinya vitaminnya banyak, A sampai Z, hampir semuanya ada. Ya, nanti ini dari tong ini netes ke bawah karena ini bolong ya. Jadilah pupuk organik cair, VOC disebutnya. Nah, untuk selanjutnya ini metodenya beda. Jadi di sini kita kasih lubang masuk ke botol, tutup botol yang 1 liter. Nah, jadi di saat ada gas dia akan mengeluarkan gas tersebut. Jadi kita nggak capek setiap hari tutup buka ya, nggak capek. Selama dia gelembungnya masih bergelembung, itu artinya gasnya masih banyak. Jika tidak ada gelembung keluar lagi, berarti udah siap diaplikasikan ke tanaman. Ya, ini sama. Oh, hujan ya pemirsa, di musim hujan. Tuh, ada lalat maggotnya banyak ya. Tuh, lalat maggot. Ini kita aduk. Sama sudah menggunakan E4 juga, gula merahnya 1 kilo, terus air kelapa, ya, sayuran, sisa buah-buahan, di sini ada semua. Nah, di sini kita aplikasikan di hari di minggu ketiga, ya. Ada lagi di sini tambahannya. Jika mau menambahkan di hari keempat boleh menggunakan remasan daun kelor dan pecahan telur. Fungsinya sama. Si pecahan telur ini fungsinya untuk menguatkan seluruh yang ada di pohon anggur, dari mulai akar, batang sampai buah. Begitu juga daun kelor. Itu pemirsa. Yuk kita balik lagi.
kira cukup sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya video yang untuk pembuahannya saya aplikasikan karena ini untuk pupuk vegetatif masa pertumbuhan. Nanti masa pembuahannya di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda nganggur, pemuda pasti bisa.